Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada sebuah paradoks atau keanehan yang sering kita temui di bulan suci Ramadan ini. Jika kita ditanya, kuatkah Anda menahan haus, lapar, dan dahaga dari subuh hingga maghrib? Hampir semua dari kita menjawab dengan lantang, kuat. Namun mari kita ubah pertanyaannya. Kuatkah Anda menahan jemari-jemari ini dari mengetik komentar yang sia-sia selama puasa? Disinilah banyak dari kita yang ternyata berguguran. Hadirin rahimakumullah. Hari ini kita hidup di era digital, di mana kecepatan jempol, kecepatan jemari kita sering kali mendahului kecepatan otak dan nurani kita. Kita menghadapi sebuah fenomena yang memprihatinkan, yakni lahirnya budaya netizen maha benar. Hanya dengan bermodal kuota internet, seseorang bisa dengan mudah menjelma menjadi hakim kehidupan bagi orang lain. Kita melihat suburnya cyberbullying. Kita juga melihat suburnya cancel culture. Bahkan di bulan Ramadan, hal-hal sepele seperti candaan war takjil yang awalnya hanya sekedar hiburan bisa dengan cepat berubah menjadi debat kusir beracun di kolom komentar media sosial, penuh dengan saling sindir dan emosi. Secara nalar, mari kita renungkan. Amat sangat tidak logis ketika kita mampu menahan diri dari menyantap makanan yang halal selama kurang lebih 14 jam lamanya. Namun di saat yang sama ternyata kita gagal menahan jempol kita, menahan jemari kita dari mengetik hal yang haram seperti fitnah, ghibah, dan cacian. Kita rela menahan lapar seharian, namun pahala puasa kita bocor, hancur hanya dengan waktu 14 detik karena satu komentar toksik di media sosial. Puasanya sah secara fikih, perutnya lapar, tapi nilainya di mata Allah nol besar. Agama Islam adalah agama yang sangat sempurna. Fikih Islam menegaskan bahwa apa yang kita ketik, apa yang kita tuliskan di media sosial memiliki kedudukan hukum dan hisab yang persis sama dengan apa yang kita ucapkan. Layar smartphone kita tidak menghalangi pencatatan malaikat. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas memperingatkan kita, ma yalfadhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jejak digital di internet mungkin bisa kita hapus, kita delete. Namun jejak ketikan kita di buku malaikat raqib dan atid
tak akan pernah bisa kita klik delete. Oleh karena itulah maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah pedoman emas, sebuah prinsip perlindungan diri, self protection yang sangat relevan bagi kita para pengguna media sosial hari ini. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir nanti, hendaknya ia berkata yang baik atau diam. Rumusnya sangat sederhana. Berkata baik atau diam. Di era digital seperti ini, hadis ini bisa kita terjemahkan ketik yang baik atau scroll saja. Ketik yang baik atau scroll saja. Hadirin rahimakumullah. Sebagai bentuk tindak nyata untuk menyelamatkan ibadah puasa kita, mari kita lakukan detox sosmed, sosial media dan puasa jempol. Caranya, pertama, saring sebelum komen. Tanyakan pada nurani kita sebelum menekan tombol kirim. Apakah komentar ini bermanfaat ataukah tidak? Apakah ini menyinggung perasaan orang lain ataukah tidak? Jika ragu, diam adalah emas. Yang kedua, puasa dari konten toksik. Jangan segan-segan untuk unfollow atau bahkan blokir akun-akun yang kerjanya hanya menyebarkan aib, gosip, atau memancing amarah. Lindungi mata dan pikiran kita sebagaimana kita melindungi perut kita dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan yang ketiga, tinggalkan debat kusir. Memenangkan perdebatan di kolom komentar media sosial tidak akan membuat kita mendapatkan piala, apalagi jaminan surga. Ia hanya mengeraskan hati kita dan menghilangkan keberkahan puasa kita. Sebagai penutup, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai momentum untuk healing spiritual yang sesungguhnya. Jika hiruk pikuk media sosial mulai membuat dada kita terasa sesak dan memancing emosi, tidak ada salahnya kita log out sejenak dari keributan dunia maya dan kemudian login kembali kepada keimanan kita. Letakkan smartphone kita, buka lembaran mushaf Al-Quran dan raihlah ketenangan jiwa yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melembutkan hati kita, menjaga lisan kita, jempol-jempol kita, jemari kita, serta menjadikan puasa kita tahun ini benar-benar sebagai puasa terbaik yang mengantarkan kita kepada derajat takwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.